Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pintu-pintu neraka. Bahwa pintu neraka ada 7 buah atau 7 pintu. Pintu yang pertama yaitu pintu Jahannam yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Berikut yakni pintu yang kedua saya urutkan pintu kedua yakni pintu Sakor dulu. Pintu yang bernama Sakor. Pintu ini disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Mudaththir, surah 74, yaitu pada ayat yang ke-26 sampai dengan 31. Dan nanti dilanjutkan pada ayat yang ke-42 tentang siapa penghuninya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Sakor itu? Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Mudaththir pada ayat 26, Sa'uslihi Sakar. Aku akan memasukkannya ke dalam Sakor, yaitu pintu yang bernama Sakar. Kemudian wa ma adraka ma Sakar. Tahukah kamu apakah Sakar itu? Kemudian Allah katakan la tubqi wa la tadhar. Sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Ini kalimat yang perlu kita pelajari apa maksudnya ya. Yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Baik. Coba dibuka tafsir Ibnu Katsir ayat 28 dari surah Al-Mudaththir tersebut. La tubqi. Sakor itu tidak meninggalkan. Wala tadhar, dan juga tidak membiarkan. Tentu yang menjadi objek pembicaraan di sini adalah orang-orang yang disiksa di dalam neraka Sakor itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dia selalu dalam pantauan. Karena malaikat yang ditugaskan oleh Allah senantiasa untuk mengawasi mereka tidak pernah lalai dan luput dari tugas-tugas mereka.
La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak durhaka kepada Allah. Artinya tidak melalaikan tugasnya. Baik, sudah ketemu? Silakan. Syakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yakni yang memakan daging mereka, urat dan otot serta kulit mereka habis dibakar, kemudian diganti lagi dengan yang lainnya, sedangkan mereka tetap menjalani siksaan itu. Tidaklah mereka mati dan tidak pula hidup. Demikianlah menurut Ibnu Buraidah dan Abu Sinan serta selain keduanya. Ya. Kullama natijat juluduhum baddalna juludan ghairuha. Dalam sebuah ayat disebutkan setiap kali kulit mereka hancur, maka diganti dengan kulit yang lain. Nah, di sini disebutkan, yakni berkaitan dengan siksa orang-orang neraka, bahwa Allah akan hancurkan bukan hanya kulit tapi dagingnya juga Allah hancurkan. Kenapa tidak disebutkan tulang di situ ya? Padahal itu juga bagian daripada manusia. Kalau kita pelajari dulu pelajaran biologi ya, ada anatomi. Itu tempatnya saraf itu di mana, Pak? Atas. Hah? Di kulit, Pak. Permukaan kulit. Jadi orang terasa sakit itu karena Permukaan kulit. mengenai kulitnya. Jadi kulit itu yang menjadi bagian utama yang menyebabkan kenapa orang itu sakit. Kulit itu nanti dibagi lagi ya. Kata dokter kulit, ada kulit apa ya? Kulit ari, ada kulit jangat ya. Baru kemudian daging. Ada kulit, ada daging, ada tulang. Yang Allah dulu menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Nah, daging itu dijadikan tulang oleh Allah. Baru kemudian tulang itu dibungkus oleh Allah dengan daging. Dalam surah Al-Mu'minun, kalau tidak salah itu ada ayat yang keberapa? 12 ya. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Benar ayat berapa? 12 atau 13? Kemudian kami jadikan Saripati air mani. Nutfatan 'alaqah. Kemudian kami jadikan air mani itu menjadi segumpal darah. Ayat berapa itu? 13. Hah? 13. Ya, coba baca. Atau 14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. 14. Tsumma khalaqna nutfatan. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Sekalipun Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini secara spesifik. Setelah dibungkus dengan daging, kemudian daging dibungkus dengan kulit. Tapi tidak disebutkan seperti itu. Karena mungkin khusus bagi manusia ini menyatu antara kulit dan daging. Mungkin bagian daging yang paling atas itu disebut kulit. Tapi kalau hewan-hewan yang lain bisa kita bedakan secara tegas mana daging, mana kulit. Contoh wedhus.
Ya, kita kan pernah nguliti apa? Nguliti kambing ya. Tapi antum nguliti manusia belum ya? Walaupun secara teliti dan secara detail dalam anatomi tubuh manusia yang mempelajari secara khusus itu dibedakan mana daging, mana kulit. Atau bahasa mereka bukan daging ya, apa Pak? Bahasa biologi apa? Daging itu Pak? Otot, iya. Oh itulah bahasa nge-gym itulah. Ya enggak. Iya. Memang otot. Bener otot. Daging itu oh iya otot. Iya. Podo karena berarti berserat. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi itu. Kadang kita susah membedakan antara kulit kita dan daging kita. Tapi bagian daging yang paling atas itu disebut kulit, dan disitulah letaknya saraf-saraf manusia. Dan itu dibungkus tulang kita ini dengan apa? Dengan daging dan kulit itu. Sekalipun orang-orang pengemis nanti datang di akhirat, dia datang tanpa daging, tetap aja bukan berarti mereka tidak disiksa. Karena orang-orang yang datang di hari kiamat dengan tanpa daging itu adalah para sa'ilun, yaitu orang-orang yang meminta, orang-orang yang pengemis. Itu dia akan datang di hari kiamat tanpa daging gitu. Tapi bukan berarti mereka tidak disiksa, tetap disiksa. Tapi itu tentu saat berada di hari kiamat. Dalam hadis Muslim, para peminta itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nomor 1000. Dari Hamzah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dari bapaknya ia berkata, Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Seorang peminta-minta kelak di hari kiamat dia akan datang menemui Allah dengan muka tanpa daging. As-sa'il ya'ti yaumal qiyamah biwajhin laisa lahu lahm. Seorang pengemis dia akan datang di hari kiamat, yakni dengan wajah, dengan muka, yaitu tanpa apa? Tanpa daging. Berarti apa Pak? Tengkorak. Ya. Itulah nanti, yakni para pengemis nasibnya seperti itu. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, itu pada ayat yang ke-56, surah An-Nisa ayat 56, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab Innallaha kana azizan hakima. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kullama natijat juluduhum baddalnahum ghairaha. Setiap kulit mereka hangus, kemudian diganti dengan kulit yang lain lagi, yang baru lagi. Hangus diganti lagi, hangus diganti lagi. Dalam rangka apa semua itu dilakukan oleh Allah Jalla wa'ala? Liyadhuqul azab,
supaya mereka merasakan apa? Azab, pedihnya siksa Allah Jalla wa'ala. Dan Allah tutup ayat ini dengan apa? Sifatnya Al-Aziz, yang maha perkasa. Artinya tidak ada zat yang mampu menyiksa sebagaimana Allah menyiksa. Dan Allah adalah zat yang yakni hakim, yakni maha bijaksana. Artinya itu bukan bentuk kekejaman Allah Jalla wa'ala, tapi justru bukti keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam penjelasan terjemah Al-Quran itu sendiri, yang dimaksud dengan tidak meninggalkan dan tidak membiarkan ialah apa yang dilemparkan ke dalam neraka itu diazabnya sampai binasa. Binasa di sini bukan mati ya, tapi la yamutu wala yahya, enggak mati, enggak hidup, berarti setengah apa? Setengah mati. Ono temen ternyata. Setengah mati. Enggak ada ya setengah urip, enggak ada ya. Umumnya orang bilang setengah mati. Panasnya setengah mati, ya kan? Nah, di neraka itu tidak ada lagi kematian. Lebih-lebih nanti Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan neraka itu kekal. Karena nanti kematian itu disembelih oleh Allah Jalla wa'ala. Allah datangkan kematian itu bainal jannah wan nar, antara surga dan neraka. Kemudian disitulah kematian itu diwujudkan seperti apa? Kambing. Seperti domba. Dan kemudian Allah sembelih domba itu. Maka setelah itu sudah tidak ada lagi kematian. Mereka yang di surga kekal selamanya, dan mereka yang di neraka itu kekal selamanya. Jadi Allah lah yang mengekalkan semua itu. Jadi akhirat itu kekal atau tidak? Jangan percaya dengan statement bahwa akhirat itu tidak kekal, dengan hujah bahwa yang kekal itu Allah. Selain dari Allah tidak kekal, fana. Memang itu benar, tapi harus tahu bagaimana Allah mengekalkan makhluknya itu, yaitu Allah membinasakan atau mematikan, yaitu kematian. Kematian itu disembelih sehingga setelah itu tidak ada lagi kematian. Baik, lanjut kepada tafsir. Pada ayat berikutnya, surah Al-Mudaththir ayat 29. Lanjut. Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud ialah membakar kulit. Abu Rasin mengatakan makna yang dimaksud ialah api neraka itu menjilat kulit dengan sekali jilatan sehingga menghanguskannya menjadi hitam, lebih gelap dari kelamnya malam hari. Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa tubuh mereka didekatkan kepada neraka. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Maksudnya apinya membakar hangus kulit. Ibnu Abbas mengatakan yang membakar kulit manusia. Lanjut. Terus. Firman surat Mudaththir ayat 30, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Iya. Setelah Allah katakan lawahatul lil bashar, neraka Sakor itu adalah pembakar kulit manusia, Allah kemudian mengatakan alaiha tis'ata asyar, di atas neraka tersebut terdapat 19 malaikat penjaga. Kenapa dengan jumlah bilangan 19? Diterangkan pada ayat berikutnya, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imana. Apa kata Allah Jalla wa'ala?
Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Iya, itu tujuannya. Jadi sebetulnya itu hanya apa? Cobaan, hanya ujian saja. Nggak ada kaitannya dengan jumlah bilangan-bilangan yang lain. Kenapa 19? Dalam konteks Al-Quran ada angka 19 itu, yakni pada jumlah huruf yang terdapat dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu 19 huruf. Tapi nggak ada kaitannya dengan itu. Tapi ada saja di kalangan kita ini mengkait-kaitkan ilmu gathok matuk. Ya. Padahal tidak ada hubungan gitu. Kita cenderungnya untuk mengaitkan jumlah 19 itu dengan yakni bilangan-bilangan yang pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak satupun di kalangan para ulama yang menjelaskan bahwa itu berhubungan dengan jumlah bilangan huruf yang terdapat di dalam yakni kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian Allah katakan dalam ayat tersebut, وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Apa kata Allah? Dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu melainkan Dia sendiri, dan Sakor itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Dalam tafsir diterangkan sempat menjadi bahan pertanyaan orang musyrik Quraisy. Ngapain sih disebutin di situ jumlah bilangan malaikat 19? Bahkan mereka mencoba untuk membuat perhitungan. Kalau sekiranya memang jumlahnya cuma 19, kita ini banyak, siap tempur. Lanjut. Tafsir ayat ini 31. Ya. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka. Ashab arti bahasanya para pemilik, dan makna yang dimaksud adalah para penjaga neraka, melainkan dari malaikat, yakni terdiri dari para malaikat Zabaniyah, yaitu khusus tugasnya untuk apa? Sebagai juru siksa, eksekutor. Namanya malaikat Zabaniyah. Terus yang kasar lagi keras. Yang demikian itu merupakan jawaban terhadap orang-orang musyrik Quraisy ketika diceritakan kepada mereka bilangan para penjaga neraka. Maka Abu Jahal berkata, apa kata Abu Jahal bin Harb? Ini gembongnya orang-orang musyrikin Quraisy. Apa kata Abu Jahal bin Harb? Hai golongan orang-orang Quraisy, tidakkah setiap 10 orang dari kalian mampu mengalahkan seseorang dari mereka? Loh, coba. Merasa apa? Jumlah mereka banyak. Cuman 19 saja kok. Apakah kalian tidak mampu satu malaikat itu ditawar wong 10? Ya. Ini menurut mereka gitu loh. Ya, dipikir malaikat itu manusia seperti kita. Padahal sudah disifati malaikat itu apa? Ghiladun syidadun. Apa ghiladun syidadun? Kasar dan keras. Apa bedanya kasar dengan keras? Halo?
perbuatan. Sampai bisa bayangkan kasar. Iya. Kalau Wujud. seandainya itu benda fisik, kasar itu gimana, Pak? Wujudnya. Nek kasar. Iya, wujud. Sampai seneng nggak demok sing kasar? Apa sing halus? Halus. Halus. Bisa bayangkan ya kasar ya. Gitu. Terus keras. Keras itu kaitannya dengan apa? Kalau Penampilan. kasar kaitannya dengan tekstur. Iya. Sekarang keras kaitannya dengan apa? Sifat. Hah? Apa itu? Elasticity. Apa itu? Berkaitan dengan apa? Kalau itu tekstur tadi ya. Ini apa ini? Fleksibel. Flexibility. Opo karepmu bah. Ya kan? Nah, itu kalau benda fisik gitu. Kalau benda fisik. Tapi yang dimaksud ghiladun syidadun di sini bukan fisik. Iya. Emangnya ada nanti manusia yang demek-demek malaikat cari sampai apa syadid atos dari apa? Ono enggak? Cok macam-macam. Sopo arek demok-demok malaikat? Itu bukan sifat fisiknya, tapi sifat perangi, sifat perilakunya. Ghilad apa itu? Kasar. Bagaimana kalau orang kasar itu, Pak? Sampai seneng enggak kepedok wong kasar? Enggak, kasar. Kasar itu sudah tampak. Nah, lebih tampak dulu ke apa? Kekasarannya. Baru kemudian apa? Keras. Kalau keras tuh setelah apa? Setelah dites baru kelihatan keras. Wong iku rek tak tuturi, gak iso. Atos. Jadi setelah dituturi baru kelihatan iku orang apa? Keras gitu. Kalau kasar gak usah dituturi, dilihat aja ketok dari perilakunya. Kasar itu. Dari mulutnya, pembicaraannya, dari sikapnya, dari peranginya, kasar. Nah, baru kalau kerasnya itu setelah apa? Setelah dites. Oh ini angel, atos. Kan gitu, itu kalau manusia. Jadi bukan sifat fisik. Tapi tentu jangan dikatakan bahwa fisiknya tidak mengerikan. Sangat mengerikan. Bisa jadi dua-duanya. Ghiladun syidad itu dua-duanya. Secara fisik dan secara apa? Perilaku dan sikap. Itu yang ada pada malaikat yang bertugas di neraka. Wes gaono apike saya kalau manusia. Nggak pernah apa? Tersenyum bahasa kita. Baik, lanjut. Saya ulangi dikit. Maka Abu Jahal berkata, hai golongan orang-orang Quraisy, tidakkah setiap 10 orang dari kalian mampu mengalahkan seseorang dari mereka? Maka pastilah kamu dapat mengalahkan mereka. Maka Allah SWT berfirman, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, yaitu kasar penampilannya, mereka tidak dapat dilawan dan tidak terkalahkan. Menurut tidak suatu akan dapat dilawan dan tidak akan terkalahkan. Ada nggak sejarah orang menang melawan malaikat? Halo? Sejarah di mana orang yang menang malaikat? Nggak ada. Kemudian, menurut suatu pendapat, ada seseorang dari mereka yang dikenal dengan sebutan Abul Asdin, yang nama aslinya Qalda ibnu Usaid ibnu Kalaf. Ia berkata, hai golongan orang-orang Quraisy, serahkanlah 2 orang dari para penjaga neraka itu kepadaku. Sedangkan yang sisanya, yaitu 17 orang, kuserahkan kepada kalian untuk menanganinya. Kurang ajar. Gara-gara mendengarkan ayat ini, Pak, muncul tantangan, Pak. Mungkin pada saat itu muncul jagoan. Abul siapa tadi? Abul Asdin. Asdin. Pesin. Saya tak tulis sih. ASY. Asdin. Sin. Din. Iya. Pakai N, bukan N. Asdin. Iya, Asdin. Ini jagoan pada saat itu. Iya, kuat ini. Ini barangkali apa namanya? Atlet MMA sekarang. Aku ngelawan wong loro. Sisane piro 17. Wis keroyokan.
Aku kayak ono loro. Antum jangan sampai menamakan anaknya seperti orang durjana ini, Pak. Kok gak ngerti anaknya jenenge Asdin ya? Ini penentang. Malaikat. Kalau seperti ini bukan menentang malaikat ini. Ini Allah yang ditentang. Kan menentang malaikat sama dengan menentang siapa? Allah itu menentang Allah itu. Di Jibril kayak seperti Yahudi itu. Yahudi itu dimusuhi sama Jibril. Mikael juga begitu. Makanya sampai Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang bagaimana kepongahan dan kesombongan orang-orang Yahudi. Malaikat didadekno musuh. Padahal belum ada dalam sejarah manusia yang mampu melawan malaikat. Malaikat siapapun. Baik, lanjut. Ia katakan demikian karena merasa yakin dengan kekuatan dirinya yang hebat. Tersebutlah bahwa kekuatan yang dimilikinya menurut kisah mereka sangat hebat. Dia berdiri di atas hamparan kulit sapi. Lalu kulit sapi itu ditarik oleh 10 orang untuk mereka ambil dari bawah telapak kakinya. Ternyata kulit sapi itu robek, sedangkan si Kalda tidak bergeming sedikit pun dari tempat pijakannya. Ini lihat kekuatan orang ini. Belum ada nggak orang sekarang seperti ini kan? Hebat kan kekuatan itu. Kulit sapi dibeber, digelar, dia berdiri di atasnya dengan kuda-kuda. Ya. Kemudian ditarik kulit sapi itu. Orangnya bukan jungkel tapi kulitnya yang robek. Ono enggak zaman sekarang orang seperti itu? Iya. Sekalipun atlet nomor wahid, gulat, apapun, atlet apapun ya, seperti itu. Enggak ada, Pak. Ini Abul Asdin ini orang terkuat pada saat itu. Makanya dia sumbar katanya orang sekarang ya. Wis aku gelem melawan wong loro, sisai wis keroyok enai. Ini kepongahan. Jadi orang-orang Quraisy ini melihat ayat ini tidak beriman, justru dibuat ledekan. Ini salah satu contoh di antara apa? Menghina ayat-ayat Allah. Begitulah orang kafir. Orang kafir itu begitu. Ketika menerangkan Al-Quran, ketika menerangkan bidadari, ketika menerangkan bahwa orang yang mati syahid itu diberi apa? Rizki, dinikahkan dengan 72 bidadari, itu diledek. Nek ngono nek mati cok lali gowono Viagra ngono. Enggak paham orang itu ya. Itu meledek ayat-ayat Allah Jalla wa Ala. Steroid. Lanjut. Steroid ayo opo. Lanjut. As-Suhaili mengatakan bahwa si Kaldalah yang pernah menantang Rasulullah SAW untuk bergulat, dan ia mengatakan, jika engkau mengalahkan aku, maka aku akan beriman kepadamu. Maka Nabi SAW memenuhi tantangannya, dan ternyata beliau dapat membantingnya berkali-kali. Tetapi Kalda tidak juga mau beriman. Dan As-Suhaili mengatakan bahwa Ibnu Ishaq menisbatkan kisah pergulatan ini kepada Rukana Ibnu Abul Yazid, Ibnu Hasim, Ibnu Muthalib. Menurut saya tidak ada pertentangan di antara yang disebutkan oleh keduanya, karena barangkali keduanya terjadi dan hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Yani sesungguhnya kami sebutkan bilangan mereka 19 hanyalah untuk menguji manusia, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, yaitu agar mereka mengetahui bahwa Rasul ini adalah benar dan mengatakan hal yang sesuai dengan apa yang ada pada mereka dari kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, yakni di samping iman yang telah ada pada mereka melalui apa yang mereka saksikan sendiri bahwa berita yang disampaikan oleh nabi mereka adalah benar, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang di dalam hatinya ada penyakit, maksudnya orang-orang munafik. Dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Mereka mengatakan, apakah hikmah yang terkandung di balik penyebutan bilangan tersebut? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki,
yakni dengan adanya cobaan dan ujian seperti ini, maka akan bertambah kuatlah iman di dalam hati sebagian kaum dan akan bertambah goyahlah keimanan pada sebagian yang lainnya. Hanya pada Allah lah terdapat hikmah yang tiada taranya, dengan alasan yang mematikan hujah lawan. Firman Allah, tidak ada yang mengetahui tentara Rabb-Mu melainkan Dia sendiri. Tiada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka dan berapa banyak mereka kecuali hanya Allah sendiri, supaya tidak ada orang yang mempunyai dugaan bahwa mereka berjumlah 19 malaikat saja, sebagaimana yang dikatakan oleh segolongan orang-orang sesat dari kalangan para filsuf Yunani dan orang-orang yang serupa dengan mereka dari kalangan penganut kedua agama, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka mendengar ayat ini, maka mereka bermaksud menakwilkannya dengan pengertian 10 akal dan 9 jiwa. Nah, ini orang-orang filosof mencoba untuk mentakwil. Maka takwil-takwil yang dilakukan oleh mereka pun menyimpang. Karena takwil tanpa dasar wahyu, tanpa keluar dari penjelasan Nabi, pasti itu akan sesat. Apalagi yang berbicara ini para filosof. Pada saat itu sudah ada para filosof. Mereka lebih dulu, peradaban Yunani dan Romawi sudah ada. Tokoh-tokoh filosof sudah ada. Seperti siapa? Plato, Aristo, guru 1, guru 2, dan seterusnya ya. Tapi itu nggak ada artinya. Dalam Islam nggak ada artinya. Justru itu merusak tatanan pemikiran dan keimanan kaum muslimin setelah masuknya yakni pemahaman filosof atau filsafat di dalam Islam, sehingga munculnya kelompok-kelompok sesat. Kenapa? Mengotak-atik daripada wahyu Allah Jalla wa'ala. Kemudian sedikit, hal ini merupakan buatan-buatan mereka sendiri, tetapi mereka tidak mampu membuktikan kebenaran dari hipotesisnya. Mereka hanya memahami permulaan dari ayat ini, tetapi kafir dengan bagian terakhirnya, yaitu firman Allah yang mengatakan, dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabb-Mu melainkan Dia sendiri. Iya. Wa ma ya'lamu junuda rabbik, dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabb-Mu, yakni Allah, illahu, kecuali Dia Allah. Makanya kalau dia beriman, pasti dia akan mempelajari. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau dia beriman, dia akan pelajari bahwa Allah itu memiliki Sidratul Muntaha, yang di dalamnya ada Baitul Ma'mur, kiblatnya para malaikat, yang setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya, dan setelah masuk tidak akan pernah keluar. Mulai dari hari pertama sampai hari ini, udah kalikan aja 70.000. Mulai hari pertama Allah ciptakan langit dan bumi. Kagak dihitung. Makanya orang kafir kan hanya apa? Hanya melihat pada awalnya, hanya melihat pada ayat ini. Karena dia tidak beriman, stuck, dia berhenti di situ. Lantas dia berusaha untuk mengcounter, mencari hujah. Tapi kalau beriman, yakin tambah yakin. Kenapa? Pelajaran tentang malaikat tidak berhenti sampai di situ. 19 itu hanya apa? Ngetes orang-orang kafir. Saya tak marah, malaikat itu jumlahnya 19. Ya apa reaksi ini? Kalau bahasa kita. Dan betul kan? Bereaksi. Alah 19 ayo. Ayo ditawar ayo. Gitu. Belum lagi ada hadis yang menyebutkan, apa kata Nabi? Tidaklah di langit terdapat 4 selebar 4 jari. Di langit ada tempat selebar 4 jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud di hadapan Allah. Berarti padat atau tidak? Padat tempat sekali. Selebar 4 jari, Pak, ada malaikatnya. Makanya hampir pecah itu langit. Kenapa? Kelebihan beban. Karena banyak penduduknya, yaitu malaikat. Bumi padat penduduknya enggak? Padat enggak? Enggak padat, Pak. Itu kan
kampanyenya para globalis cabal itu kan. Pengen bagaimana bumi ini supaya bisa dinikmati oleh beberapa orang saja. Sehingga 5 miliar lebih atau 7 miliar hari ini pengennya apa? Dikurangi. Cukup bumi ini nanti dihuni oleh 500 juta orang, Pak. Sedikit atau banyak, Pak? Sedikit banget. Sekarang saja taruhlah 7 miliar. Masih banyak tempat kosong enggak? Lapo sampean uyil-uyilan nang gedangan niku. Coba nang Lamongan ngono, saya ombo enggak? Ombo saya. Kok gitu katanya padet. Ya. Coba nang gone Sidoarjo. Banyak tempat kosong enggak? Uyil-uyilan apa nang Puri Surian. Iya kan? Enggak ada, bumi ini enggak padet, Pak. Itu hanya apa? Kampanye mereka para penyembah syaitan. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan umat manusia. Bukan Islam saja. Manusia ini akan dihabiskan. Apa istilahnya, Pak? Depopulasi, ya. Dan itu bukan sesuatu yang bohong. Itu memang program yang kadang-kadang kita melihat orang-orang yang dekat dengan syaitan itu berusaha untuk apa? Ya, mempengaruhi, memperbudak manusia dengan caranya. Karena sudah begitu banyak manusia susah untuk dikendalikan, sehingga nggak usah banyak-banyak supaya manusia itu bisa dikendalikan. Akhirnya apa ya? Gimana caranya? Dikurangi, baik dengan cara yang kasar maupun cara yang halus. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut kepada surah Al-Mudaththir ayat 42. Siapakah mereka yang akan menghuni neraka Saqar? Kata Allah, "Ma salakakum fi saqar? Ma salakakum fi saqar?" Apa kata Allah? Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, kami dulu termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Apakah betul-betul dia tarkus sholat, meninggalkan sholat, atau yang dimaksud yaitu melalaikan sholat? Sholat tapi dilalaikan. Coba lihat tafsir tentang ayat ini 43 surah Al-Mudaththir supaya jelas apa yang dimaksud dengan yaitu orang yang tidak mengerjakan salat. Ayatnya saya baca. Iya. 42 sampai 44. 43 sekarang. 42 boleh? Enggak di tafsirnya. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin. Maksudnya, kami tidak pernah menyembah Rabb kami, dan tidak pernah pula berbuat baik kepada makhluknya dari sejenis kami. Itu aja penjelasannya. Iya. Jadi orang-orang yang memang betul-betul meninggalkan sholat. Atau bisa jadi tidak pernah menyembah Rabb itu bisa jadi apa? Secara fisik dia sholat, tapi bukan menyembah Allah. Bukan menyembah Allah. Menyembah oknum-oknum selain Allah. Walaupun tubuh mereka apa? yakni ruku dan sujud. Maka ada di kalangan jin itu, mereka berharap untuk disembah, dan mereka memberikan berbagai macam tawaran agar manusia itu mendapatkan kenikmatan duniawiyah, baik harta ataupun tahta, kedudukan, ataupun khawariq, yaitu apa? Kehebatan di luar akal manusia. Sehingga puncak dari kekufuran itu apa? Ketika dia sholat, dia bukan menyebut nama Allah, tapi menyebut nama-nama jin.
Nama-nama jin yang disembah ketika dia mengangkat tangannya, ketika dia ruku, ketika dia sujud, bukan menyebut nama Allah, tapi nama-nama raja jin yang disebut. Sehingga orang seperti ini secara zahir orang ini tampak ahli ibadah, tapi hakikatnya dia apa? Zindiq, kafir. Kafir dia. Kenapa? Menyembah bukan kepada Allah. Cuman di hadapan manusia, wah, dia seperti seorang mukmin. Dia sakti mandraguna. Maka pendusta seperti ini jangan didatangi. Kalau ada dengar orang yang memiliki keluar biasaan seperti ini, yang tampak kelihatannya soleh, yang tampak kelihatannya orang yang ahli ibadah, abid, tapi sebetulnya dia adalah kafir. Biasanya jin itu akan berkumpul kepada mereka, memberikan kekuatan-kekuatannya. Dan nanti antum bisa lihat, kalau diberi umur panjang, itu tampak pada sosok Dajjal. Karena Dajjal itu datang kepada manusia sebagai seorang mukmin, tapi hakikatnya mereka adalah yakni penyembah syaitan. Baik, yang kedua, hubungan hablum minallah sudah enggak benar, hablum minan nasnya juga salah. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Merusak dua hubungan, hablum minallah wa hablum minan nas. Yang ketiga, ini hati-hati, yang kemungkinan orang disiksa di neraka sakor, mungkin akibat yang ketiga ini. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Walam wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Apa kata Allah? Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Apa kata tafsir menjelaskan tentang ayat 45 dari surah Al-Mudaththir ini? Mereka yang akan diancam dengan neraka sakor, yaitu mereka yang membicarakan yang batil. Membicarakan itu apa, Pak? Aktif apa pasif? Aktif. Dikasih koma di situ. Ma'al khaidin, bersama dengan orang yang membicarakan. Bersama. Seandainya dia tidak aktif berbicara, tapi dia bersama-sama dengan orang yang membicarakan. Aktif atau pasif? Pasif. Aku gak melok ngomong loh, aku mek ngurungokno tok loh. Dia gak ikut aktif bicara, tapi dengerin. Ada dalam ayat ini dua kategori, aktif, pasif. Dan keduanya ini diancam. Walaupun ente gak ikut bicara, tapi ikut dengerin. Apa menek ngegongi? Gong, iya, bener. Sama. Baik, silakan. Bagaimana tafsirnya? Bahkan kami biasa membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, yakni kami membicarakan hal-hal yang tidak kami ketahui. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa setiap ada orang yang sesat berbicara, maka kami ikut sesat bersamanya. Termasuk dalam hal ini, yaitu membicarakan aib orang lain, yaitu apa? Riba. Itu pembicaraan batil atau tidak? Batil. Padahal kita tidak mengetahui, kadang hanya memprediksi. Iya, iku jarine wong iku ngene. Iya, ketok aneh anu, ketok aneh. Padahal itu aib. Karena riba itu zikruka akhaka bima yakra, membicarakan tentang saudaramu, tentang apa yang tidak disukainya. Itu riba. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal riba?" Apakah kau tahu tentang riba? Allahu wa rasuluhu a'lam, kata sahabat. Al-riba, kata Nabi, zikruka, kau membicarakan, yakni tentang saudaramu.
Dzikruka akhaka bima yakra, tentang sesuatu yang tidak disukainya. Ini termasuk pembicaraan batil, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah biasanya orang ngerasan-rasan gak melok-melok, tapi melok ngurungokno. Wa kunna ma'al khaidin, dan kami bersama mereka orang-orang yang membicarakannya. Maka berhati-hati dengan ancamannya. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Apa katanya? Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Kami mendustakan hari pembalasan hatta atana al-yaqin, hingga datang kepada kami kematian. Hingga datang kepada kami al-yaqin. Apa al-yaqin? Al-maut, yaitu kematian. Ini termasuk di antara sebab orang-orang yang disiksa dalam neraka sakor, yaitu karena apa? Mendustakan hari kemudian, hari pembalasan. Ya. Baik, para bapak, para ibu, saudara sekalian, mungkin ini pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan pada pembahasan pintu berikutnya di antara pintu-pintu neraka. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan waktu dan kesempatan. Monggo. Ya. Ketika di hari kiamat kita kan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Untuk menunggu disatukan. Itu kan menunggu lama, Ustaz. Menunggu lama. Itu apakah ada amalan yang dengan amalan itu kita itu segerakan disatukan? Ini nggak sampai menunggu lama gitu. Kade antri gitu loh. Kade antri ya. Nang dunia itu biasanya neke map amplop lagi soalnya map biasanya. Ya. Jadi ini apa? Digiring. Di sana itu lama dan tidaknya tergantung dari iman dan takwanya. Iman dan takwa. Jadi di sana itu betul-betul apa ya? Sekarang sokok-sokokan wis. Balasan itu sepadan gitu. Artinya bahasa mudanya betul-betul adil gitu. Betul-betul adil. Jadi ada kaitannya dengan hisab yang lama. Hisab yang lama. Dan ada kaitannya dengan hisab yang sebentar. Kalau pengen hisabnya sebentar, ada caranya. Jadilah orang miskin, tapi bertakwa. Kalau pengen lama, tumpuk donya. Jadilah orang bertakwa, tapi kaya. Hisabnya lebih lama. Kalau pengen lama lagi, gak direken tadi wong kafir. Ya, gitu. Tapi tetap limit batas akhirnya adalah yaitu 50 tahun itu paling lama. 50 tahun kalau dikonversi, karena di sana kan di padang mahsyar 50.000. mahsyar itu selama berapa? 50.000. Selama 50 tahun. Satu hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun dunia. 50.000 tahun. Alino rek. Sekarang 50
tahun dikali, jadikan hari dulu, 365 sama dengan berapa? 18.500 apa? Hari. Nah, 18.500 hari dikali 50.000 tahun. Hasilnya hari apa tahun? Hasilnya tahun kan, dikali tahun kan. Berapa hasilnya? 912 juta. 925. Apa? Berapa? 925 juta tahun. Bener ya? Iya. Sudah tak hitung. 925 tahun. 925 juta tahun. Tahun. Loh, kok rupiah? Oh, kok rupiah? Ping pindho. Biasa ngitung duit oleh. Wis ping pindho iki rek. Ping telu tajak mangan iki. Apaan keliru? Nah, boleh ketok ini. Padahal gak nyekel duit. Mek ngitung tok. Ya. Jadi ini Pak, paling lama 925 juta tahun, hampir 1 miliar, kurang 75 juta sudah 1 miliar tahun Pak di sana. Gitu. Ya apa dinego ta? Ya apa iki? Kira-kira nego piro? ya, sing ditekoi sapa? Ya, baik. Kita coba tentang perbandingan orang kaya dan miskin. Buka Muslim nomor 2357 kalau tidak salah. Bukan. 57 penghuni wanita, Iya, penghuni neraka-neraka. Iya. Wanita. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku berdiri di pintu surga, maka kulihat orang-orang yang masuk ke dalam kebanyakannya ialah orang miskin. Sedangkan orang-orang yang bernasib baik di dunia ditahan di luar. Nah, ada waiting list nggak? Antara si miskin dan si kaya. Masuk surganya lebih dulu mana? Miskin. Miskin, jika sama-sama bertakwa. Dalam sebuah riwayat jarak mereka ini 500 tahun. Limitnya, jaraknya. Lebih dulu apa? Orang miskin. Ini jika level takwanya sama lo ya. Tapi orang miskin lebih dulu. Maka nenek kepingin cepet ditokno teko padang mahsyar dan mlebu surga dadi wong melarat. Tapi takwa. Ojo melarat Ya kan? sore. Dadi wong melarat tapi mbelunat, yo gak mari-mari, gak mlebu-mlebu. Ya kan? Mending sugih tapi bertakwa, ya kan? Tapi ojo ngresulo nek kedisian wong melarat, karena sama-sama takwa. Nah, ini. Terus yang kedua ada hadis lagi bahwa nanti solusinya adalah manusia itu akan mendatangi para nabi dan para rasul. Untuk apa? Untuk segera dihisab, untuk segera diputuskan perkaranya. Buka Muslim 169.
tentang syafaat kalau nggak salah. Masuk tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Satu 153 coba dibuka. Syafaat. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, nanti pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia. Ketika itu mereka saling berkata satu sama lain, bagaimana kalau kita mohon syafaat kepada Rabb kita? Apa syafaat itu? Pembelaan atau pertolongan. Terus, semoga dia membebaskan kita dari tempat ini. Lalu mereka pergi kepada Adam alaihissalam. Jadi cara yang dilakukan apa? Mereka datang kepada siapa? Adam. Iya. Bagaimana kalau kita mohon syafaat pertolongan kepada Rabb kita, dan semoga kita dibebaskan dari tempat ini. Tempat apa itu, Pak? Padang mahsyar. Berapa tahun tadi mestinya? 925 juta tahun. Pengennya cepet, Pak. Jangan sampai jadi kloter terakhir kan. Kalau kloter pertama diselesaikan keputusannya. Semoga dia membebaskan kita di tempat ini. Kenapa? Tempat itu sangat mencekam, matahari dekat, panas. Dan manusia pada saat itu sesuai dengan perbuatannya yang dilakukan di dunia. Lalu mereka datang kepada siapa? Adam. Terus? Dan berkata, Anda adalah Adam, bapak seluruh umat manusia. Anda diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Kemudian ditiupkannya ruh ke tubuh Anda, dan disuruhnya malaikat sujud kepada Anda. Lalu mereka bersujud. Tolonglah kami memohonkan kelapangan kepada Allah, semoga kami dibebaskan dari kesengsaraan yang kami derita ini. Ya, intinya apa? Pengen segera. Sudah nggak betah di situ, Pak. Ternyata yang dilakukan adalah apa? Datang kepada Adam minta pertolongan, minta syafaat. Adam menolak, disuruh datang ke Nuh. Nuh menolak, disuruh datang ke Ibrahim. Ibrahim menolak, disuruh datang ke Musa. Musa menolak, disuruh datang ke Isa. Isa menolak, disuruh datang ke Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad tidak menolak, jatuh tersungkur di hadapan Allah di bawah arasy. Lantas Allah membangunkannya, dan kemudian Nabi memohon syafaat kepada Allah untuk umat manusia. Umat manusia. Inilah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Jadi bukan hanya umat akhir zaman, seluruh umat manusia yang bertauhid, termasuk yang dikeluarkan dari neraka, yang disegerakan masuk surga, yang dinaikkan tingkat surganya, naik klasternya. Itu ada sebab karena syafaat. Cuman kita nggak tahu siapa yang nanti datang ke Adam, Pak. Yang jelas tidak seluruh manusia, kelihatannya perwakilan. Artinya ya hamba Allah yang bertakwa. Yang jelas bukan antum. Wallahu a'lam ya kan. Ini sekelas para nabi ya kan. Karena yang didatangi ulul azmi. Semua ulul azmi yang didatangi. Paling tidak nabi-nabi yang lain. Artinya apa? Kedudukan kita ini udah kalah dengan apa? Kedudukan para nabi. Sementara nabi jumlahnya berapa? 124 ribu nabi. Yang didatangi cuma 5 plus Adam. Cuma 6 yang didatangi, Pak. Nabi-nabi yang lain banyak. Makanya saya berani mengatakan bukan antum nabi yang datang ke Adam gitu. Karena kedudukan kita ini sudah kalah dengan para nabi dan para rasul yang lain. Mungkin mereka saja orang-orang yang boleh berbicara. Yang lainnya udah diem aja, Pak. Mikir kayak blank gitu, Pak. Karena mikirkan dosanya. Makanya gak delok wong muda nang ngarepe blank, gak delok lu. Enggak, Pak. Nang ngene lah lu tok ae ya.
Lu Jika kita berada di tempat umum dan tanpa alas kaki. sengaja mendengar pembicaraan orang-orang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa menyusahkan rakyat, apakah kita termasuk orang yang berada dalam Quran surah Al-Mudaththir? Ya, dan bagaimana solusinya jika menghadapi kejadian seperti itu? Ya, secara umum pembicaraan yang dapat mengandung atau menyebabkan dosa, yaitu diantaranya adalah riba. Dan riba itu, yakni pertama, membicarakan tentang aib saudaranya sesama muslim. Jadi ini judulnya muslim. Kalau selain muslim nggak masalah, Pak. Antum membicarakan Joe Biden nggak masalah, karena dia kafir. Antum membicarakan siapa? Mungkin bahkan Basar apa? Asyab. Karena kita menganggap beliau sudah tidak Islam lagi. Kenapa? Karena dia Syiah, Rafidhah. Ya. Tapi kalau sesama muslim, meskipun dia zalim, meskipun dia durjana, nggak boleh dibuka aibnya. Kecuali dia bangga dengan kezalimannya. Dia bangga dengan kemaksiatannya. Dia bangga dengan kesyirikannya. Maka sudah tidak ada halangan kita untuk membicarakannya. Justru kita bicarakan supaya orang lain tidak terjerumus. Ada tokoh misalnya. Nah, ini tokoh kesesatan. Tokoh ini misalnya banyak menyesatkan manusia. Nah, kita harus bicarakan dia supaya orang lain tidak terjerumus. Tapi kalau ada saudara muslim moro-moro kepethuk, metu teko diskotik, loh, kon kok teko kantor kon? Aku arep salat subuh, kon metu kait sop apa kait bengi baru metu subuh iki kon. Ayo, lapo kon nang njero? Iya, aja ngomong ya. Aja ngomong bojoku ya. Sampai naik sing ngono. Iki duit 300. Kalau seperti ini dibicarakan aibnya atau enggak, Pak? Halo? Enggak boleh, Pak. Harus disembunyikan aibnya, ditutup aibnya. Termasuk jangan ngomong ke istrinya, enggak boleh. Tapi kita buat perhitungan. Aku cak gelem gak ngandakno nang bojomu. Tapi syaratnya sampean ojo sampai kepethuk aku maneh kedua kali. Oh, tak pikir tadi. Sampean sampean ku lapo nang kene. Nek sampean bolak-balik sering rene ku kabeh padha ro kabeh. Wis iki sepisan ae cak. Buat perhitungan kan ya? Gitu. Jadi begitu. Jadi nggak boleh kalau orang itu ketahuan berbuat maksiat, ya. Kemudian gak boleh disampaikan ke orang lain. Bojone gonceng sopo ya? Nek prosoku bojone sing sitok iku cilik ndek, sing sitok dukur krempeng. Lah iki ndek lemu. Sopo ya? Lho enggak, saya gonceng kok, bukan gojek. Saya yang gonceng di belakang. Ya, kalau tahu seperti itu gimana kira-kira? Tak critakno. Diceritakan nggak? Ceritakan jamaah. Iki wis niat iki menceritakan. Ya. Jadi seperti itu, hati-hati. Bisa jadi apa? Digoreng, dipelintir ya. Mestinya tabayun dulu. Ustaz datang. Ustaz, Afan Ustaz, ini siapa? Loh, Afan, ini istri saya yang ketiga. Nah. Oh, clear kan ya? Jangan lihat belum tabayun kemudian dibicarakan. Ya, disebarkan. Oh, Ustaz Abu Juni apa? Gendaan mbek wong lemu. Astagfirullah. Ini saudara sesama muslim, ya. Apalagi pemimpin kita. Pemimpin kita walaupun dia itu durjana, ya kan? Pasti punya aib. Kalau itu aib pribadi,
Aib-aib dosa-dosa pribadi personal nggak boleh dibuka aibnya. Nggak boleh dibuka aibnya. Nah, bagaimana berkaitan dengan kebijakan? Kebijakan publik ini kan sudah diketahui oleh banyak orang. Maka antum kalau nggak punya kapasitas nggak perlu bicara gitu. Yang bicara adalah yang punya kapasitas, yang bisa memberikan solusi. Antum bisa ngasih solusi apa? Hanya sekedar ngobrol di warung kopi, tabzir, nggak ada artinya. Antum punya solusi, punya konsep, datangi, itu bagus. Nggak perlu kemudian kita ini nyinyir sana, nyinyir sini. Dari dulu sampai sekarang, kan hasilnya apa antum? Ngalor ngidul ngomong ini, ada hasilnya enggak? Seorang mukmin itu tidak seperti itu. Seorang mukmin itu di mana dia berpijak itu bermanfaat untuk orang lain. Menumbuhkan keimanan kepada orang lain, bukan menumbuhkan kebencian kepada orang lain. Itu orang mukmin, Pak. Kalau antum punya konsep tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, datang kepada pemerintah. Apalagi antum punya kapasitas, apalagi punya jalur khusus, bagus. Apalagi masuk dalam konteks konsep trias politika. Mungkin antum sebagai legislatif, atau mungkin di bidang yudikatif, atau bagian dari eksekutif, bagus. Antum bisa mengasih kontribusi gitu, daripada pembicaraan warung kopi. Nggak ada artinya gitu. Orang mukmin itu dimanapun dia berada bermanfaat untuk orang lain. Khairukum anfa'uhum linnas. Minimal apa? Minimal ketika kita berada di satu majelis, berada di satu tempat, menumbuhkan keimanan, semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah, semakin ingat kepada kematian. Bukan apa? Malah benci kepada orang. Kalau bisa doakan orang-orang yang mungkin kita anggap menyimpang. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa merubah hatinya, ya Allah. Beri dia hidayah, ya Allah. Engkau lah yang memegang seluruh hati, wahai Allah. Lembutkan hati pemimpinku, ya Allah. Itu lebih bermanfaat daripada kita nyinyir dan gak ada solusi. Karena dari dulu sampai sekarang apa hasilnya? Kita berkoar-koar misalnya, gak ada hasilnya. Dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, mana hasilnya? Justru yang ada apa? Keburukan. Malah tidak sedikit ada yang jatuh jadi korban. Ingat konsep itu. Sebaik-baik kalian orang yang bermanfaat untuk orang lain, ya. Dan ingat, jangan sampai nanti pembicaraan kita ini dihisap oleh Allah Jalla wa'ala. Udahlah, itu nanti ada yang ngurusin. Lebih bagus, lebih produktif kalau kita bangun di malam hari, sepertiga malam terakhir kita tahajud kepada Allah, minta kepada Allah untuk kebaikan negeri ini. Makanya banyak hal-hal dibongkar di negeri ini, kebobrokan-kebobrokan. Itu mungkin masih ada orang-orang alim, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang makanannya terjaga dari yang haram. Dia bangun di malam hari, dia bermunajat kepada Allah. Orang-orang seperti itu banyak, Pak. Itu lebih penting. Orang seperti itu lebih kita harapkan. Dan dia tidak tampak di permukaan. Dia tidak berkoar-koar, tidak seperti saya berbicara di panggung, di publik seperti ini, enggak. Mereka lebih bermanfaat untuk sebuah perubahan. Kenapa? Karena mereka yakin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah juga punya makar. Allah sebaik-baik pembuat makar, dan dia mendekat kepada Allah sang pembuat makar, yang makarnya paling baik. Bongkar semuanya, daripada kita berbuat yang tidak ada faedahnya, justru malah membuat kerugian. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.